Hai sahabat YouTube Pirasa Channel. Gerbang menuju Marifatullah. Zikir makrifat para ahli tarekat. Bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita siap untuk bertemu dengannya. Zikir adalah sebuah aktivitas yang kaya akan aspek esoteris. Ia adalah bagian laku yang harus ada dalam sebuah perjalanan suluk menempuh jalan ruhani untuk mendekatkan diri dengan Tuhan semesta alam. Dalam prakteknya, berzikir harus mengikuti aturan-aturan dan adab tertentu sesuai dengan cara yang dituntunkan oleh para guru spiritual sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, akan dipaparkan adab berzikir dan tata cara zikir dengan harapan agar kita mendapatkan pengetahuan bagaimana berzikir yang khusyuk agar kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Membaca lafaz La ilaha illa Allah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Zikir ini disebut zikir nafi isbat. Paling tidak dibaca 100 kali setiap hari, terutama dibaca setelah sholat fardu. Khususnya setelah maghrib, isya dan setelah sholat subuh. Lafaz illah, Allah, ini disebut isbat yang artinya pengecualian atas segala sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membaca lafaz Allahu. Zikir ini disebut ismu al-asma, dibaca sebanyak 33 kali sehabis sholat fardu, terutama setelah sholat isya. 3. Membaca lafaz zikir huwa, Allah. Zikir inilah yang disebut sebagai zikir gaib, al-ismi. Zikir ini dibaca setiap hari sebanyak 33 kali, setelah sholat fardu, terutama setelah sholat isya. 4. Membaca zikir huwa. Zikir ini disebut sebagai zikir gaib al-gaib. Zikir ini dibaca sebanyak 34 kali setelah sholat fardu, sehingga jumlahnya sebanyak 100 kali. Adapun gerakan dalam melafazkan zikir nafi isbat tersebut haruslah mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Ketika membaca lafaz la, maka dengan gerakan kepala, lafaz la tersebut dimulai dari bahu kiri menuju ke bawah ke arah perut, kemudian diputarkan mengelilingi tali pusat lalu diteruskan ke arah atas menuju bahu kanan. 2. Pada waktu berada di bahu kanan itulah lafaz ilaha diucapkan sambil kepalanya dimiringkan ke arah belikat kanannya. 3. Sambil kepala ditekan ke arah hati sanubarinya, lafaz ilah Allah diucapkan dengan penekanan pada sudut kiri bawah dada. 3 tahap berzikir. Ada 3 tahap adab berzikir. Pertama, ada 5 perkara sebelum berzikir. Kedua, 12 perkara pada saat mengerjakan zikir, dan ketiga, ada 3 perkara setelah berzikir. 5 perkara yang harus dilakukan sebelum berzikir adalah sebagai berikut. 1. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mandi atau mengambil air wudhu. 3. Diam sambil mengkonsentrasikan diri pada zikir dengan mengikhlaskan hati sebelum berzikir. 4. Hatinya meminta tolong, bertawasul, kepada para wali-wali Allah. 5. Hatinya meminta tolong, bertawasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan 12 perkara saat berzikir adalah sebagai berikut. 1. Duduk bersila di tempat yang suci. 2. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. 3. Membuat bau harum di tempat zikir. 4. Memakai pakaian yang halal dan pakai wangi-wangian. 5. Pilih tempat yang tenang dan sunyi. 6. Pejamkan mata. 7. Bayangkan wajah wali Allah di antara kedua mata agak maju ke depan. 8. Tetap istiqomah baik dalam keadaan ada orang maupun sepi. 9. Tulus ikhlas hatinya saat berzikir. 10. Zikir utama adalah La ilaha illa Allah. 11. Berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap mengucapkan zikir La ilaha illa Allah. 12. Meniadakan wujud lain selain Allah. Sedangkan 3 macam adab lainnya setelah selesai berzikir adalah: 1. Diam sejenak sesaat setelah usai melakukan zikir dan tetap diam di tempat. 2. Mengatur dan mengembalikan nafas seperti semula. 3. Menahan diri untuk minum air. Sangat dianjurkan untuk melakukan pemutihan diri dari semua amalan negatif sebelum menjalankan ritual zikir. Caranya adalah menjalankan puasa selama 7 hari. Usai menjalankan puasa baru kemudian menjalankan amalan zikir rutin. Bagi para pejalan spiritual yang ingin lebih mendalami laku suluknya, maka disarankan untuk melakukan zikir dengan cara: 1. Bertapa, uslah. Ini adalah syarat agar laku suluk kita semakin bagus. Uslah adalah mengasingkan diri untuk sementara waktu dari keramaian dan dari pergaulan sehari-hari. Ini biasa dilakukan oleh murid-murid tarekat di masa silam. Bila Anda berkesempatan untuk uslah, silahkan pergi ke gunung atau hutan dan carilah sebuah gua. Siapkan bekal makan dan minum yang cukup untuk sekian lama Anda inginkan.
Pedoman selesainya uzlah adalah kemantapan hati setelah bertemu dengan apa yang dicari. Namun kini, uzlah dianggap terlalu berat sehingga sebagai penggantinya adalah menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan maksiat dan terlarang syariat. 2. Ngawulo, mengabdi. Mengabdi pada Sang Guru, selama berbulan-bulan atau mungkin juga hingga bertahun-tahun. Dalam konteks sekarang, cukup kita mengabdi kepada instruksi-instruksi yang diyakini benar dan tawaduk, merendahkan diri, untuk tidak mengaku dirinya paling benar dibanding diri yang lain. 3. Amal sodakoh. Mengadakan amal sodakoh dan infak sesuai dengan kemampuan. Ini sebuah bentuk pengorbanan dan kerelaan melepaskan apa yang dimiliki karena sesungguhnya kita hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Hanya Dia yang Maha memiliki. Dalam keadaan bersih lahir batin dan untuk sementara mengosongkan diri dari pengaruh duniawi itulah kita menghadap Sang Halik yang Maha Suci. Saat bersuluk ini, kita diharapkan untuk selalu menjauhi pikiran kotor dan suci dari batin yang penuh prasangka negatif, dan menggantinya dengan prasangka baik husnuzan kepada Allah dan kita yakin bahwa hanya Dialah sebaik-baiknya tempat bergantung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah sebagai tempat bersandar bagi kami dan Dialah tempat memohon pertolongan manusia. Apa yang akan terjadi bila kita sudah melengkapi laku suluk mulai zikir dan uzlah secara lengkap? Silahkan ditunggu kejadian-kejadian gaib luar biasa yang akan merubah hidup Anda selamanya.